Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Anton Kurniawan dari Zoom Training System Developer. Ya, melanjutkan sesi selanjutnya dari buku saya yang kemarin sesi 1 sudah kita bahas. Kemudian kita akan membahas sesi 2 dari buku yang saya terbitkan tentang starting bisnis, memulai bisnis kuliner. Oke, saat ini saya mulai dengan bagaimana kita melakukan studi kelayakan lokasi, ya, visibility studinya dari traffic, ya. Saya akan mengukur ini dari traffic. Nah, kenapa studi kelayakan ini sangat diperlukan, ya? Ini untuk meminimalisir resiko yang terjadi, ya, meminimalisir transaksi yang kurang, ya, yang diperlukan, ya, supaya kita mendapatkan transaksi yang cukup untuk mendapatkan angka yang di atas break even point-nya, ya. Sehingga ketika kita mendapatkan angka transaksi di atas break even point, maka kita akan mendapatkan margin yang lebih, ya. Oke, bagaimana tahap-tahapnya untuk melakukan penghitungan atau studi kelayakan visibility berdasarkan traffic? Saya ini lakukan di satu tempat yang kebetulan berada di tempat dengan berkumpulnya brand-brand besar di situ, ya, brand-brand quick service restoran, kemudian brand pizza, brand fried chicken di situ, ya, brand-brand internasional. Saya menghitung, ya, pada jam makan siang dan makan malam, ya, ini saya hitung dalam 5 menitan. Ya, metodenya yang saya gunakan adalah saya membawa kertas, kemudian pulpen, kemudian handphone sebagai stopwatch-nya, dan saya menghitung jumlah kendaraan yang lewat, termasuk orang yang berjalan kaki juga. Ya, saya mulai perhitungan ini di jam 11 siang. Di jam 11 siang ini saya ambil sampel dalam 5 menit. Nah, dalam 5 menit ini saya menghitung jam 11 siang itu berapa mobil yang lewat. Kemudian saya hitung lagi berapa motor yang lewat, saya hitung lagi berapa pejalan kaki yang lewat, ya, dari data yang ada. Jam 11 ini bisa dilihat di layar, ya. Jam 11 jumlah sekian, jam 12 jumlah sekian, jam 13 jumlah sekian, ini dalam 5 menit. Kemudian angka-angka ini saya konversikan dalam 60 menit, ya, sehingga di sini muncul angka-angka, ya, muncul angka-angka dalam 60 menit. Baik. Setelah semua terhitung di sini akan terkumpul berapa sih traffic yang terjadi di situ. Traffic secara total, traffic mobil adalah 9.480. Motor 14.220. Kemudian pedestrian atau pejalan kaki 552. Ya, kita perhitungkan juga berapa parking area yang ada. Misalkan kita punya lokasi dengan parkir mobil 14 dan motor 20, ini saya contohkan. Ini cukup banyak menampung orang, ya, dalam 1 jam kira-kira bisa menampung sekitar 34 dikalikan 2 ada 68 customer atau 34 transaksi kemungkinan dalam 1 jam ini bisa kita tampung di situ berdasarkan jumlah parkir yang ada. Oke, selain itu kita juga bisa menghimpun atau mengkolek data-data di satu area tersebut, di office yang ada di situ. Ada berapa office pada radius 5 km, berapa jumlah orang yang ada di office atau kantor tersebut, kemudian sekolahan juga, kemudian perumahan juga, hotel juga, ya. Ini tujuannya adalah untuk melihat populasi di situ, berapa sih populasi yang ada di situ secara total, dan berapa persen yang bisa kita grab, ya, berapa persen yang bisa kita ambil, ya, untuk menghasilkan transaksi pada tempat bisnis kita. Ya, selain itu kita juga menghitung food industry di sana, ada berapa toko, ada berapa restoran di sana, sehingga kita tahu market share kita ada berapa. Oke, dari situ berdasarkan data yang ada, ini data yang saya ambil juga dari
satu restoran-restoran yang cukup ternama di daerah situ, bahwa di satu restoran itu ada sekian 1.500 transaksi. Ya, 1.500 transaksi dengan ESI atau rata-rata belanja per transaksi dari customer itu ada 65.000, sehingga daily salesnya adalah 97.500.000. Ya, dan dari angka tersebut traffic yang dia dapatkan adalah 6,19%. Ya, kemudian di restoran lain yang QSR juga, quick service restoran juga, ada 1.200 transaksi rata-rata per hari, sehingga dia dapat 4,95%. Kemudian ada satu restoran pizza, ya, di situ mereka mendapatkan transaksinya cuma sedikit, ya, dengan 600 transaksi, tapi rata-rata belanja orang di situ 150.000. Jadi kalau kita hitung berapa omsetnya mereka sehari adalah 90 juta. 90 juta kalau kita kalikan dengan 30 hari ya 2,7 miliar ya dalam sehari. Nah, ini adalah persentase traffic yang mereka dapatkan, ya. Nah, kalau kita bikin satu restoran di situ, berapa sih kemungkinan terjadinya transaksi? Nah, kita bisa menghitung restoran sejenis lokal gitu ya, restoran lokal sejenis gitu, misalkan ada berapa transaksi atau ada berapa orang masuk dalam restoran itu, ya. Nah, dari hasil amatan saya, hasil survei saya, itu ada satu restoran yang lokal restoran ya, itu dia mendapatkan 0,3%, ya, 0,3% atau 73 transaksi. Nah, kalau kita ambil angka yang sama 0,3% ini atau 73 transaksi dengan rata-rata belanja 26.000, ya, atau yang di tempat kita tadi 15.000, ya, dengan 73 transaksi dan 15.000 rata-rata belanjanya, maka daily salesnya ya bisa mendapatkan 1.092.000. Nah, ini yang bisa kita jadikan satu patokan, ya. Kalau kita membuat satu bisnis kuliner, kita harus memperhitungkan trafficnya, dan kita harus mempertimbangkan restoran di dekat tempat kita juga berapa sih transaksi yang terjadi di hari itu, ya, di satu hari itu, sehingga kita tahu nanti perkiraan transaksi yang akan terjadi di tempat kita, ya. Setelah kita tahu perkiraan transaksi yang akan terjadi di tempat kita, dan kita bisa membuat rata-rata belanja masing-masing transaksi itu, sehingga kita bisa memproyeksikan berapa sebenarnya sales yang akan kita dapatkan di tempat itu, ya. Saya contohkan yang tadi bahwa kita dengan 0,3% dari traffic yang ada, kita akan mendapatkan 73 transaksi dengan rata-rata belanja 15.000 per transaksi, maka kita akan mendapatkan 1.092.000 rupiah dalam satu harinya, ya. Nah, angka ini kita bandingkan dengan break even point-nya. Apakah angka ini mencapai break even point atau di bawahnya break even point? Ya, kalau kita lihat di sini dari perhitungan kita, ini break even point-nya adalah di angka 36 transaksi. Ya, di 36 transaksi operating income-nya atau net profit-nya adalah 48.000. Artinya ketika kita melihat bahwa dari hasil traffic visibility tadi, kemungkinannya kita mendapatkan 73 transaksi sehari, dan nilai break even-nya transaksi adalah 36 transaksi per hari, maka prediksi yang kita lakukan itu berada di atas target atau di atas break even point-nya. Artinya bahwa tempat itu layak untuk kita dirikan restoran bakso di situ, ya. Jadi itu akan memperkecil resiko, ya, sehingga kita tidak bertanya-tanya lagi apakah tempat ini cocok atau tidak, tapi kita bisa menentukan angkanya, ya. Kalau angkanya di atas break even point, berarti di situ layak untuk kita jadikan tempat berbisnis, asalkan servis yang kita berikan betul, servis yang kita berikan bagus, ya. Jadi
Ada 3 default untuk bisnis kuliner yang kemarin sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah kualitas dari produknya, rasanya enak, kemudian penyajiannya ini hot dan fresh. Ya, tentunya ini akan menjadi satu kombinasi produk yang sangat unggul. Kemudian servis, ya, servis ada internal, ada eksternal. Servis eksternal itu ada parkir yang nyaman, ya, sehingga customer itu merasa nyaman ketika mereka makan. Mereka tidak khawatir dengan kendaraannya. Ketika memarkir pun mereka juga merasa nyaman. Ya, oke, itu yang eksternal. Kemudian servis yang internal, pelayanan yang ramah, pelayanan yang akurat, dan pelayanan yang cepat. Ya, kita ingat bahwa customer yang datang ke tempat kita adalah customer yang orang yang memiliki masalah. Ya, mereka punya problem, mereka punya masalah. Ya, dalam masalah apa sih yang dihadapi oleh customer kita itu? Ya, oke, kita akan lanjut. Bagaimana caranya, bagaimana detailnya kita akan bahas dalam buku saya dan di website kami di simplebusiness.com. Sampai ketemu lagi. Saya Anton Kurniawan dari Zoom Training System Developer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.